warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini masih dalam pandemi, maka Bu Guru selalu mengingatkan anak-anak untuk memperhatikan protokol kesehatan. Ada 5M. Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Cuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Yang empat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Iya. Semoga dengan memperhatikan protokol kesehatan kita terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak sudah mengisi daftar hadir hari ini? Sudah, Bu. Sebelum memulai belajar seperti biasa, kita akan mengawali dengan berdoa. Tiara, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tiara. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah semua kegiatan kita dari awal sampai akhir. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Bangun Pemudi Pemuda. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Anak-anak kelas 5A memang semuanya luar biasa. Anak-anak sebelumnya sudah mempelajari tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, serta keuntungan dan kerugian letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya. Nah, untuk saat ini materi kita adalah mencari pokok pikiran dan informasi penting pada bacaan serta interaksi masyarakat dengan lingkungan alam. Masuk ke materi tema 6, panas dan perpindahannya. Harapkan anak-anak setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf dengan benar. Anak-anak nantinya dapat menyajikan pokok pikiran dan informasi penting dalam bentuk diagram peta pikiran dengan tepat. Anak-anak nanti dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dengan benar. Dapat menganalisis lingkungan tempat tinggal, siswa mampu membuat laporan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya dalam bentuk. Nah, coba anak-anak amati gambar yang ada pada layar. Yang pertama, gambar apa ya yang kamu lihat? Petani garam. Benar. Yang kedua, petani padi. Nah, petani sedang memanen padi di sawah. Yang ketiga, guru kebun teh sedang memanen teh. Iya, benar Nihla. Usaha apa saja yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan energi matahari? Seperti yang kamu sebutkan tadi. Mulai dari petani garam, petani di sawah, dan buruh kebun teh. Ini semua tentunya memanfaatkan energi kebutuhan hidupnya. Siapa yang tahu bagaimana masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan hidupnya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelumnya Bu Guru sudah share bahan ajar di Google Classroom. Apa judul bacaannya? Manusia dengan lingkungan alam. Manusia dengan lingkungan alam. Nah, anak-anak pahami
pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf. Sambil anak-anak menganalisa mengamati bacaan, kita simak dulu ya video berikut ini. Tadi ya, penjelasan tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam setiap paragraf. Paragraf pertama isinya apa? Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Terima kasih, Dinar. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Termasuk jenis apakah paragraf di atas? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Putra. Silakan, Putra. Jenis paragraf di atas adalah paragraf deduktif. Iya, berarti Putra anak yang hebat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pada kalimat keberapakah terdapat ide pokok? Ingin mencoba menjawab siapa? Ya, Bu. Siapa? Oh, Radit. Ya, silakan Radit. Ide pokok paragraf pertama terdiri pada kalimat pertama. Oke, bagaimana yang lain? Benar nggak? Benar. Iya, benar. Oke, Radit anak yang cerdas. 1, 2, 3. Semangat. 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 Iya. Ya. Kelas 5A. Aku pasti bisa. Yes. Udah semangat belum? Sudah, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa ide pokok paragraf di atas? Yang ingin menjawab siapa? Saya, Bu. Ya, Nihlah boleh. Silakan Nihlah. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan Pada kalimat keberapa? sama. Kalimat pertama. Iya, benar Nihlah. Nihlah cerdas. Mengerjakan LKPD dalam bentuk word wall. Nah, nanti anak-anak tinggal start. Di sebelah kiri ada paragrafnya, di sebelah kanan adalah pokok pikirannya. Nanti anak-anak tinggal tarik. Nah, seperti ini. Ya, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dapat nilai berapa? Betul semua, Bu. Betul Semua, semua? Bu. Nilai betul semua? Sudah paham tentang mencari pokok pikiran. Hasil dari anak-anak mengerjakan, jangan lupa untuk di screenshot dan dikirim ke Google Classroom. Interaksi manusia dengan lingkungan. Semua makhluk hidup seperti yang dijelaskan dalam teks tadi, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, seperti kita jelaskan tadi, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan orang lain dan juga membutuhkan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, kita akan tampilkan video berikut ini. Hubungan yang membuat manusia harus interaksi manusia dengan lingkungan alam sangat tinggi atau keturunan akarnya ya. Nah, udah dipahami ya nak ya. Alam yang pertama itu tadi dari video dijelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Di daerah dataran tinggi, mayoritas masyarakatnya tadi bekerja sebagai apa? Perkebunan. Nah, tadi banyak ada yang disebutkan tadi perkebunan, kata Nihlah, iya termasuk. Sebagai apa dataran rendah, baru seperti yang Putra sampaikan, sebagai petani. Nah, terus apa lagi selain petani? Peternak. Nah, peternak. Daerah pantai. Garam, nelayan. garam, nelayan, Daerah pantai, nelayan. Apa lagi?
Dagang ikan. Tani Pedagang garam. ikan bisa. Jual garam. Petani garam. Dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Pangan berkaitan dengan kebutuhan pokok kita. Kamu bisa makan, kamu bisa minum, yang memanfaatkan alam. Kita lanjutkan. Nah, ini dia contohnya. Gambar yang pertama, gambar apa yang kamu lihat? Menanam padi. Gambar yang kedua, coba dilihat. Adalah gambar kuli pasir atau apa ini ya? Para pencari pasir di sungai. Masuk gambar yang ketiga. Sedang mencari ikan. Mancing. Nelayan menangkap ikan. Gambar nelayan sedang menangkap ikan. Iya. Nah, yang keempat adalah Gambar kelapa sawit. ini adalah sawit. Nah, sampai di sini sudah paham apa belum? Paham. Paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Ya. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oh, berarti semuanya sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Iya, berarti anak-anak semuanya luar biasa. Nah, perhatikan gambar di sini anak-anak. Ini adalah gambar-gambar hasil dari manusia berinteraksi dengan lingkungan. Adanya sayur-sayuran. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Lanjutkan ke LKPD. LKPD-nya juga sudah Bu Guru kirimkan melalui Google Classroom dalam bentuk live worksheet. PD tema 6 subtema 1 ya. Ini udah tampil ya. Nah, di sini nanti anak-anak tinggal menuliskan nama kelas. Nah, nanti hasil dari LKPD ini sudah selesai dikerjakan. Nah, nanti jangan lupa untuk finish dan di screenshot, dikirim di Google Classroom. Bagaimana kondisi geografis lingkungan daerah tempat tinggalmu? Nah, anak-anak tugasnya nanti adalah cari gambar-gambar yang terkait interaksi manusia dengan lingkungan. Pada majalah boleh, koran boleh, dari internet juga tidak apa-apa. Kemudian ditempelkan pada kertas HVS dan tuliskan manfaat atau hasil manfaat dari kegiatan tersebut dalam bentuk clipping. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai clipping? Ya. Karena tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Karena belajar word goal tadi menarik tidak? Menarik. Yang ketiga, apa informasi yang kamu dapat setelah belajar hari ini? Siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu. Siapa? Saya. Kiara? Ya, Bu. Ya, silakan Kiara. Apa informasi yang kamu dapat setelah belajar hari ini? Informasi yang saya dapat dari belajar hari ini adalah saya jadi memahami mengenai pokok pikiran dan informasi penting, serta interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan. Terima kasih Kiara. Keren. Iya. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya. Siapa? Nihla. Oke, Nihla. Coba apa kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nihla? Kesimpulan pembelajaran ini adalah pokok pikiran dalam paragraf. Terdapat kalimat disebut deduktif dan di akhir kalimat disebut induktif. Lalu manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena manusia membutuhkan lingkungan kebutuhan hidup. Iya. Jadi manusia dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan ya, Nihla ya, karena manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada pertanyaan?
Ya, Tidak Bu. ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa anak-anak nanti mengisi evaluasi yang sudah Bu Guru kirimkan di Google Classroom dalam bentuk Google Form. Setelah selesai tadi menyimpulkan pelajaran, berarti berakhir pula lah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Guru akhiri, silahkan yang memimpin doa. Kiara dipimpin doa untuk mengakhiri materi hari ini. Setelah selesai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Kiara. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan Bu Guru. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.